Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febriani Muti Sembiring. Saya akan mempresentasikan tentang solusi perselisihan industri. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan berparti adalah perundingan yang secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan triparti, yaitu perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha pekerja. Perundingan triparti bisa melalui mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Mediasi, yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak depnaker, yang antara lain mengenai perselisihan hak kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi ini, bila mana para pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan PHI. Namun bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui PHI. Konsiliasi, penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsilator yang dalam ketentuan UU PHI adalah pegawai perantara swasta, bukan dari depnaker. Sebagaimana mediasi yang ditunjuk oleh para pihak sebagai mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbitre. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbitre tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dan daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya yaitu pengadilan hubungan industri. Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI adalah mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Contoh solusi yang pernah digunakan di tingkat nasional maupun internasional, yaitu contoh solusi di tingkat nasional. Permasalahan tentang perselisihan hubungan industri di tingkat nasional yaitu buruh PT Orson Indonesia. PT Orson Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara pihak. Gugatan tersebut diajukan setelah melewati berbagai proses yang cukup panjang. Proses upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gugatan ini dilakukan
karena pihak perusahaan bersikeras menyatakan sikap untuk tidak melaksanakan surat anjuran oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tertuang dalam anjuran tersebut, perusahaan harus membayarkan kekurangan upah dan memperkerjakan kembali 14 buruh yang di PHK. Sebelumnya, upaya perundingan bipartit antara buruh dan pengusaha yang ditengahi oleh pihak mediator hubungan industrial Disnakertans Jakarta Utara menemui jalan buntu. Gugatan ini dilakukan karena pihak perusahaan bersikeras menyatakan sikap untuk tidak melaksanakan surat anjuran oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Orson Indonesia dilakukan dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dan alasan efisiensi. Pelanggaran peraturan perusahaan dialamatkan kepada salah satu buruh bernama Nixon Juventus dan ketiga buruh lainnya di PHK dengan alasan efisiensi. Perusahaan mendalihkan alasan efisiensi berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Serikat yang lain bukan karena perusahaan terancam tutup. Padahal dalam keputusan MK nomor 9 tahun 2011, PHK karena efisiensi dapat dilakukan jika perusahaan tutup permanen. PT Orson Indonesia juga membayarkan upah proses kepada 14 buruh yang di PHK sepihak sejak Juli 2016. Solusinya adalah 13 ex-buruh PT Orson Indonesia memilih untuk tidak melanjutkan perjuangan dan membuat kesepakatan damai di luar proses hukum dengan PT Orson Indonesia. Sekalipun mereka tahu bahwa hal tersebut beresiko, hak mereka tidak dibayar dengan jumlah sebagaimana mestinya. Namun Nixon, Yudi, dan Gunawan, serta 3 orang buruh lainnya tidak gentar. Keyakinan mereka akan kebenaran dan keadilan mendorong mereka untuk terus berjuang sampai akhir. Semangat perjuangan tersebut berbuah manis. Tepat pada tanggal 8 Oktober 2019, hak Nixon, Yudi, dan Gunawan akhirnya dibayarkan sepenuhnya oleh PT Orson Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.